Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Bonang Waspada di Ligar. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai materi turunan implisit dengan Jacobian ya. Jadi bagaimana mencari turunan fungsi implisit menggunakan Jacobian. Jadi pertama Jacobian ya. Jacobian adalah sebenarnya rasio antara ini, kalau kita lihat tadi ini ya, turunan parsial ya. Jadi rasio turunan parsial, kemudian kita nanti dapatkan matriksnya, dari matriksnya kita akan mencari determinannya. Ya, jadi nanti determinannya adalah itu turunan dari fungsi implisit ya. Ini adalah rumus atau bentuk notasinya untuk 2 variabel ya. Ya, yang ini adalah untuk 3 variabel ya. Jadi mungkin sudah biasa. Jadi gampang hafal ini ya. Baris pertama adalah XX diturunkan terhadap 2 variabel misalkan ya. U dan V. Nah, ini juga Y, U dan V. Jadi ini misalkan 3 variabel. Berarti fungsi X dulu, semuanya di baris pertama tuh X diturunkan terhadap variabel yang berbeda semuanya ya. Kemudian baru Y terus Z ya, diturunkan terhadap 3 variabel. Ya, seperti itu. Nah, jadi ini tadi yang 2 kali 2 variabel, determinannya seperti ini. Ini kan bentuknya kan matriksnya A, B, C, D ya. Ini A, B, C, D. Bagaimana menghitung determinannya? Adalah A kali D dikurangi B kali C ya. AD min BC. Nah, jadi ini ya. Ini rumus determinan untuk yang bentuknya 2 kali 2 matriksnya. Bagaimana yang bentuknya sekarang 3 kali 3? 3 kali 3 determinannya ini kan dari posisinya dulu nih. A, B, C, D, E, F, G, H, I ya. Nah, determinannya yang 3 kali 3 adalah A, nih A, dikali E kali I dikurangi H kali F. E kali I dikurangi H kali F atau F kali H ya. Nah, jadi misalkan kita nih determinan 3 kali 3 nih A dulu. Jadi baris pertama misalkan ya. Jadi kita bisa baris mana aja, tapi contohnya adalah A ya. Misalkan kita ngambil yang A nih sebagai patokannya. A berarti A itu ada di mana? Di baris 1, kolom 1. Nah, kita tutup tuh. Baris 1, kolom 1 ditutup. Berarti A dikali sisanya yang terbuka yaitu ini. Jadi A dikali matriksnya 2 kali 2 ini. Ya kan tadi kan baris 1 ditutup, kolom 1 ditutup, dikali, udah kemudian A dikali E dikali I dikurangi H kali F. Ya betul ya. E kali I dikurangi H kali F. Jadi gitu. Tutup baris 1, kolom 1. Kemudian lanjutnya B. Ya dikurangi B, nanti ada alasannya kenapa dikurangi. Nah, B berarti kan dia ada di baris 1, kolom 2. Nah, berarti baris 1 ditutup, kolom 2 ditutup. Berarti tinggal D, F, G, I. Makanya untuk mencari determinannya menggunakan yang B adalah B dikali D kali I dikurangi F kali G atau G kali F. Nih ya, tuh ya. DI, GF tuh. Nah, untuk C sama. C juga berarti baris 1, kolom 3 ditutup, baris 1, kolom 3 tinggal matriks yang ini. DE, GH. Berarti C dikali D kali H dikurangi G kali E. Nah, begitu ya. Jadi ingat positif, negatif, positif nih bentuknya. Kenapa? Karena matriks ada seperti ini. Tanda-tandanya untuk setiap elemennya. Jadi baris 1 tuh seperti ini, plus, minus, plus. Nanti kalau misalkan 4 kali 4 ada minus, berarti di sini. Baris kedua dimulai dari minus, plus, minus. Yang baris ketiga plus, minus, plus. Nanti baris keempat sama negatif lagi ya. Jadi secara umum tandanya, tanda-tanda default ya, dasar, tanda-tanda dasar yang dimiliki matriks seperti ini. Ya, jadi jangan lupa nanti posisinya di sini. Nanti seandainya B-nya min, misalkan nilai B-nya min, berarti nanti ini jadi positif ya, seperti itu. Nah, jadi kurang lebih seperti ini nih. Kalau diambil bentuk matriksnya tadi ya. A dikali ini kan cari determinan dari matriks 2 kali 2. B dikali determinan matriks 2 kali 2. C dikali determinan matriks 2 kali 2 tadi ya. Yang kita bilang ditutup-tutup ya. Tadi A ditutup baris 1 kolom 1 dapatlah matriks ini FHI. B ditutup baris 1 kolom 2 dapat matriks DFGI ya. DFGI. C ditutup baris 1 kolom 1 dapatlah matriks DEGH ya. Seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan gampang menghafalkannya ya. Nah, contoh pertama adalah untuk Jacobian 2 kali 2 ya. Jadi ada fungsi X sama dengan 2U ditambah V, ada juga Y sama dengan U kuadrat kurangi V. Bagaimana? Nah, ingat rumusnya, Jacobiannya seperti ini, determinannya seperti ini ya. Jadi pertama kita buat dulu matriks Jacobiannya ya, seperti ini matriks Jacobiannya ya. Jadi di mana dapatnya dari menurunkan ya, ini kan dx per du, dx per dv. Berarti pertama X kita turunkan terhadap U, berapa? 2U ditambah V diturunkan, berarti tinggal 2 ya, U-nya habis, tinggal 1, 2, V-nya konstan 0. Kemudian dx per dou V ya,
diturunkan terhadap V. Berarti ini konstan habis, V-nya tinggal jadi 1 ya. Kemudian yang baris kedua adalah Y-nya diturunkan terhadap U dulu ya. 2Y per 2U, berarti 2U. Kemudian ini konstan ya, kemudian Y-nya diturunkan lagi terhadap V. Ini konstan 0, berarti ini V-nya diturunkan jadi min 1 ya. Min 1. Udah dapat nih kita matriks 2 kali 2-nya. Kemudian cari determinan dari J ya. Tadi AD min BC ya, sesuai rumus ini. Jadi 2 dikali min 1 dikurangin 2U kali 1 ya. Atau 1 kali 2U sama saja ya, perkalian bolak-balik. Hasilnya adalah min 2 dikurangi 2U ya. Berarti sama dengan kita keluarkan min 2-nya dalam kurung 1 plus U ya. Ini kan min 2 kali 1 min 2, min 2 kali U, min 2U ya. Ini adalah hasilnya atau determinan Jacobian dari ini ya. Dari dua fungsi ini. Nah ini ya contoh yang 2 kali 2 ya, mudah ya. Oke, kita lanjut. Contoh berikutnya. Nah contohnya sekarang adalah 3 fungsi dan juga 3 variabel ya. Jadi bisa juga 3 fungsi tapi 2 variabel bisa saja. Jadi matriksnya nanti kan jadinya 3 kali 2 gitu ya. Bukan 3 kali 3. Ini 3 kali 3 matriksnya. Jadi kalau 3 kali 3 rumus yang ini ya, cara mencari determinannya ya seperti ini ya. Kita masih ingat tadi sebelumnya. Nah, buat dulu matriksnya. Bagaimana? Berarti X dulu semua diturunkan terhadap semua variabel X, diturunkan terhadap U dulu, berarti tinggal 2. Kemudian diturunkan terhadap V, nggak ada V berarti 0, diturunkan terhadap W, ininya 0, W-nya 1 ya sisanya. Kemudian yang sekarang yang Y diturunkan terhadap semua variabel, berarti pertama diturunkan terhadap U. Ini U, 2U, ya 2U tapi terus ini 0 ya, kosong berarti hanya 2U. Kemudian diturunkan terhadap V, ya ada V-nya, ini U-nya 0, berarti kalau diturunkan terhadap V, U-nya 0. Ini berarti V-nya jadi min 2V ya. Kemudian diturunkan terhadap W ya. W-nya nggak ada di sini berarti dia 0. Kemudian Z, fungsi Z kita turunkan terhadap U, V, dan W ya. Pertama terhadap U, berarti 1 ya. U-nya saja jadi 1, yang lainnya 0 ya, konstan. Kemudian diturunkan terhadap V, 2V, yang lainnya konstan 2V. Diturunkan terhadap W, berarti jadi min 4W ya. Karena 2-nya turun, min 4W. Yang lainnya konstan kosong, jadi min 4W. Nah ini kita udah dapat determinan Jacobiannya yang 3 kali 3. Berarti sekarang langkahnya adalah mencari determinannya. Berarti determinannya ini ya, ingat caranya DC. Ini rumusnya. Berarti A, berarti 2 dikali matriks 2 kali 2 ini ya, ditutup baris 1 kolom 1. 2 dikali min 2V. Ya, jadi 2 terus min 2V kali min 4W. Jadi ini kan plus 8VW ya. Ini ya, langsung kita. Ini kali ini kan jadinya ini 8VW ya. Min kali min jadi positif, 2 kali 4, 8VW. Kemudian dikurangi ini 0 kali 2V ya, 0 ya. Kan di sini cara silang AD min BC ya. Kemudian yang kedua dikali 0. 0 ya pasti harusnya 0 ya, tapi kita untuk melatih kebiasaan kita ya 0 harusnya kan ditulis 0 saja tanpa kita. Jadi 0 tapi ditutup baris 1 kolom 1, berarti matriks 2 kali 2-nya adalah 2 kali min 4W, berarti min 8UW ya, dikurangi 0 kali 1, 0. Tapi ini semuanya 0 ya. Kemudian yang terakhir di sini tutup baris 1 kolom 3. 1 dikali 4UV ya. Berarti ini kan tinggal ini ditutup, tinggal matriksnya ini. Berarti 2U dikali 2V sama dengan 4UV. Kemudian dikurangi. Nah, karena dikurangi minus 2V ya. Minus 2V kali 1 kan minus 2V, tapi tadi dikurangi jadi positif ya. Jadi min ketemu min jadi positif. Ya. Karena tadinya kan harusnya AD min BC, jadinya min ketemu min 2V jadi plus ya. Nah, udah gitu tinggal kita operasikan saya. Harusnya ini mudah ya. Jadi 2 kali 8, 16 WW karena kurangi 0. Kemudian ini 0 nggak ada. Kemudian ini ya 1 dikali 4UV, 4UV, 2V kali 1 juga 2V. Jadi ini adalah determinan Jacobian dari contoh soal yang ini ya, yang 3 kali 3. Nah, mudah-mudahan ini tidak terlalu sulit ya. Jadi contoh dulu kita Jacobian biasa saja. Ini belum Jacobian untuk mencari turunan dari fungsi implisit. Sekarang baru kita masuk ke bagian Jacobian dari fungsi implisit. Nah, jadi jika ada variabel X, Y, U, V yang saling terhubung oleh fungsi implisit F1 dan F2 ya. Jadi X, Y, U, V ini ada di dua fungsi ini ya. Nah, seperti ini F1 ada variabel X, Y, U, V sama dengan 0, F2 X, Y, U, V sama dengan 0. Jadi maksudnya ini tuh implisit. Sama dengan 0 itu implisit ya, kan kita udah belajar sebelumnya fungsi implisit tuh variabelnya bercampur tuh sebelahnya tuh sama dengan 0 ya, tidak seperti fungsi biasa yang Y sama dengan apa, variabel apa, tidak ya. Ini X, Y, U, V-nya nyampur di sebelah kiri, yang kanannya atau sisi ruas kanannya adalah sama dengan 0 ya. Jadi kita harus membentuk
fungsi nanti misalkan ada soal bentuknya harus sama dengan 0 ya. Artinya jika ada di ruas kanan berarti kita nanti satukan di ruas kiri. Dan UV merupakan fungsi implisit dari XY. Maka, nah seperti ini. Do XY atau ini Jacobian ya. Jacobian do XY per do UV ya. Sama dengan min 1 kuadrat. Nah ini. Jadi kita bandingkan dua. Pertama adalah kita cari Jacobian dari fungsi 1 dan 2 terhadap UV. Jadi disilang nih. Kalau XY-nya do XY-nya di atas, do UV-nya di bawah, UV-nya di bawah, maka UV-nya dulu ke atas nih. Nah, jadi biar nggak lupa. Jadi rasio antara si Jacobian F1, F2 terhadap UV ya. Nah, jadi turunkan parsial terhadap U sama V dulu, baru nanti diturunkan parsial terhadap X dan Y. X-nya di atas berarti dia di bawah gini. Ya. Do XY di atas berarti silang ke bawah. Berarti yang di bawah itu adalah mencari determinan dari fungsi F1, F2 terhadap XY, sedangkan yang UI ke atas ini adalah mencari determinan dari fungsi 1 dan 2 terhadap diturunkan terhadap U dan V. Nah, kalau 2 kali 2, ini min 1 pangkat 2. Nah, 2 ini karena ada 2 variabel ya, atau 2 kali 2. Nanti, jadi kalau 2 itu 2 variabel, pangkatnya 2, jadi ini N ya, nanti kalau 3 variabel berarti pangkatnya jadi 3, min 1 pangkat I, nanti itu di selanjutnya. Kemudian ada satu lagi rumusnya tadi, kan tadi fungsinya fungsi XY, nah terus nanti fungsi implisitnya UV gitu ya. Nah ada yang kebalikannya. Si UV itu fungsinya, XY itu adalah fungsi implisitnya. Jadi nanti tinggal dibalik, yang diminta dicari yang mana, gunakan rumus yang mana. Nah ini dibalik. UV-nya di atas ya, UV-nya di atas berarti di bawah silang di sini di rumus ini ya. Dicarinya jadi F1, F2 turunkan UV di bawah, XY-nya di bawah, berarti nanti rumusnya di atas gini. Berarti fungsi F1, F2 diturunkan terhadap X-nya di atas. Nanti baru kita rasiokan dibagi gitu ya. Ini masih pangkat 2 ya. Oke, jadi ini yang 2 variabel. Kemudian, nah ini yang 3 variabel X, Y, Z. Ada X, Y, Z, U, V, W. Saling terhubung oleh fungsi implisit. Jadi fungsi implisitnya F1, F2, F3 ya. Kayak gini. Sama dengan 0 ya. Dan U, V, W merupakan fungsi implisit dari X, Y, Z. Maka seperti ini. Ya. Tinggal bedanya ini 3 variabel. 3 fungsi ya, dibandingkan tadi X, Y, Z juga sama di bawah. Pokoknya kurang lebih sama, hanya menambahkan nanti satu fungsi dan satu variabel. Ini juga yang U, V, W-nya di atas, X, Y, Z di bawah, ini X, Y, Z di atas, U, V, W di bawah. Ini adalah rumus mencari turunan dari fungsi implisit menggunakan Jacobian ya. Jadi ini 3 variabel. Oke. Jadi langsung aja kita masuk ke contoh pertama ya, supaya langsung bisa mempraktekkan apa yang tadi kita sudah pelajari sebelumnya. Nah, ada 2 fungsi seperti ini ya, 2. Diminta adalah buktikan cari do UV dan per do XY ini. Carilah Jacobian dari ini turunannya. Jadi bentuknya UV-nya di atas, X-nya di bawah ya. Apakah do UV per do XY sama dengan ini hasilnya? Jadi buktikan, tolong apakah hasilnya ini? Oke, nggak usah bingung, kita langsung aja jawab dulu. Pertama, apa langkahnya adalah membuat F1 dan F2 ya. Karena ini 2, fungsinya berarti F1, F2. Berarti diambil dari fungsi pertama aja F1 itu. Oh, ini harus sama dengan 0 ya. Berarti pindahkan saja X-nya. Dari ruas kanan ke X ke ruas kiri ya. Min X, min Y sama dengan 0. Seperti biasa mencari fungsi implisitnya. F2 dari fungsi kedua berarti U kuadrat tambah V kuadrat. Ini pindah ke ruas kiri. Jadi minus X pangkat 3 minus Y pangkat 3 sama dengan 0. Udah nih, kita udah dapat fungsi 1, fungsi 2. Ingat rumusnya berarti ini ya. Nah, rumusnya berarti ini. Jadi nanti kalau misalkan ini kan yang UV, ini sekarang kita cari yang atas dulu nih. Cari yang atas dulu kita terhadap XY dulu kita. Jadi F1 dan F2 diturunkan terhadap XY dulu. Oke. Berarti udah langsung aja cari. Berarti pertama adalah F1 diturunkan terhadap X dulu ya. Karena ini bukan X, tidak ada X-nya, tidak ada X-nya kosong. Ini min X diturunkan min 1. Ini min Y nggak ada X berarti kosong. Kemudian fungsi 1 lagi diturunkan terhadap Y. 0, 0, 0, min Y diturunkan min 1 ya. Yang 0, 0 ini konstan karena tidak ada variabel Y-nya. Oke, udah. Berarti sekarang masuk ke fungsi 2 di baris 2. Fungsi 2 kita turunkan terhadap X dulu. Ada X-nya di sini, ini 0, ada X di sini, berarti turun jadi min 3X kuadrat. Y-nya nggak ada X-nya berarti 0. Kemudian fungsi 2 lagi diturunkan terhadap Y. Berarti ini, yang ini 0, konstan, tinggal ini ya. Jadi min 3Y pangkat 2. Nah, udah dapat nih kita matriks dari F1 dan F2 diturunkan terhadap X dan Y. Bagaimana selanjutnya? Begitu cari determinannya seperti biasa. Berarti
min 1 AD min BC ya. Min 1 dikali min 3Y dikurangi min 1 dikali min 3X. Berarti ini positif, tetap negatif, ini positif ya. Jadi 3Y kuadrat dikali min 1 ya. Jadi positif, min 3Y kuadrat dikurangi ini jadi positif juga. Tapi tanda di sini minus ya. Jadi dikurangi mereka, kemudian bisa kita keluarkan 3-nya. Y kuadrat min X kuadrat. Seperti ini. Jadi kita udah dapat bagian pertama ya dari mencari Jacobiannya nih apa? Turunan dari fungsi implit. Jadi udah dapat bagian atasnya. Sekarang tinggal bagian yang F1 F2 diturunkan terhadap U dan V. Nah, berarti ini F1 F2 diturunkan terhadap UV ya. Berarti sama. F1 sekarang kita turunkan terhadap U dulu. Oh, 3U kuadrat. Yang lainnya nggak ada U-nya berarti kosong. Kemudian fungsi 1 diturunkan terhadap V juga. Ini konstan, kosong. Ini ada 3V kuadrat diturunkan ya. Diturunkan jadi 3 ke depan, V kuadrat. Ditulis di sini. Yang lainnya nggak ada V-nya berarti kosong konstan. Kemudian F2 diturunkan terhadap U. 2U. 2U tulis di sini. Nggak ada lagi yang mengandung U. Berarti yang lainnya konstan. Kemudian diturunkan terhadap V. Ini konstan. Ini baru jadi 2V. Ditulis di sini. Yang ini kosong. Kosong juga karena konstan. Jadi kita sudah dapat matriks yang ini F1 dan F2 diturunkan terhadap UV ya. Udah carilah determinannya ya. AD min BC. Berarti 3U kuadrat dikali 2V gini. Dikurangi 3V kuadrat dikali 2U. Berarti hasilnya 6U kuadrat V ya. Ini kan 3 kali 2 6. Ada U kuadrat ada V. Dikurangi 6 juga. 3 kali 2 kan 6. V kuadrat U. Mereka dikurangin. Bisa kita keluarkan 6-nya. 6 dikali U kuadrat V dikurangi V kuadrat U. Atau bisa juga kita keluarkan U-nya lagi sekarang. Ya karena masing-masing kan dia ada kuadratnya ya. U-nya kita keluarin 1. V-nya keluarin 1 berarti tinggal U dikurangi V gitu ya. Seperti ini. Jadi nanti 6UV dikali U hasilnya apa ini? 6U kuadrat V ya. Karena udah ada U-nya. Nanti 6UV dikali V minus ini ya. Minus 6V kuadrat U. Ya karena V-nya jadi kuadrat. U-nya 1. Nah berarti kita udah dapat dua-duanya nih. Udah dapat fungsi 1, fungsi 2 diturunkan terhadap XY. Udah dapat juga yang diturunkan terhadap UV. Jadi bagiannya semua udah ada nih. Bagian atas sama bawah kita udah dapat semua. Berarti apa? Langkah selanjutnya ini adalah membuktikan bahwa si ini do UV per do XY ini sama dengan ini. Berarti kita masukin rumus ini ya. Sini. Masukin rumus yang ini. Nah berarti min 1 kuadratnya jangan lupa. Kemudian kita masukkan hasil ini. Tadi do F1 F2 per do XY ini hasilnya tadi. Kemudian di bawahnya kita tulis aja yang do F1 F2 per do UV ini tadi ya. Kemudian nanti tinggal dicoret ya. Gitu. Ini kan min 1 kuadrat kan 1 positif. 3 dicoret sama 6 jadi setengah. Jadi keluar ya setengah. Jadi tinggal Y kuadrat min X kuadrat per UV dalam kurung U min V ini ya. Nah ini adalah hasilnya. Terbukti bahwa do UV per do XY sama dengan ini. Ya. Nah kita sudah berhasil membuktikan satu contoh ya. Berarti kita lanjutkan ke contoh 2. Nah ini menggunakan 3 variabel ya. 3 variabel ini suruh cari saja bukan membuktikan ya. Bisa saja buktikan apa hasilnya. Tapi ini kita tidak tentukan, tidak diketahui lebih dahulu apa jawabannya atau hasilnya. Nah, adanya 3 fungsi ini. Berarti kalau 3 fungsi rumusnya ini ya. Ini pangkat 3 nanti. Nah seperti ini kurang lebih kita cari dulu yang ini. Cari dulu atau boleh yang bawah dulu terserah. Yang penting nanti rumusnya jangan sampai salah. Kalau yang atasnya UVW bawahnya XYZ berarti XYZ-nya di atas ini. UVW-nya di bawah yang diturunkan terhadapnya ya. Oke, jawab berarti pertama apa? Cari fungsi 1, fungsi 2, fungsi 3 ya. Nah, fungsi 1 U tambah V tambah W sama dengan X tambah Y tambah Z. Ingat harus sama dengan 0 berarti kita pindah semua ini ke sisi kiri jadi seperti ini ya. Jadi minus yang ini. Oke, ini mudah. Kemudian UVW sama dengan ini X pangkat 3 tambah Y pangkat 3 tambah Z pangkat 3. Ini satu paket ya. Satu paket jadi kita pindahkan ke kiri jadi minus tandanya. Yang lainnya sama tuh ya. Nah, bedanya itu. Jadi langsung jadi minus ya. Kemudian yang F3-nya adalah UV tambah VW tambah UW. Ini tinggal pindah ke kiri jadi semuanya minus. Nah kalau yang ini tadi dia hanya tanda depannya saja dikurangi UVW dikurangi ini ya. Jadi bukan tanda masing-masingnya karena ini satu kesatuan saja ya. Ini jadi satu kesatuan seperti itu. Oke baik ini kita udah dapat berarti F1 F2 F3. Kita tinggal lanjutkan berarti cari misalkan mau cari yang diturunkan terhadap X Y Z dulu ya. Nah ini jadi F1 F2 F3 diturunkan terhadap X Y Z dapat matriksnya gimana. Nah F1 dulu baris 1. F1 dulu F1 nih kita turunkan terhadap X dulu.
Ini berarti konstan, ini min 1. Konstan ya, nggak ada lagi, berarti min 1 saja. Kemudian F1 lagi diturunkan terhadap Y, sama. Konstan semua kecuali Y, berarti min 1. Turunkan lagi terhadap Z, berarti tinggal min 1. Nah, ini baris 1, min 1, min 1, min 1 ya. Kemudian sekarang baris 2, yaitu fungsi 2. Fungsi 2 turunkan terhadap X dulu. Diturunkan terhadap X bagaimana ini? Berarti adalah min X kuadrat ya. Min X kuadrat, karena yang lainnya kan kosong. Ini 0, 0, 0 ya. Min X kuadrat. Kenapa? Karena yang ini konstan jadi 0. Ini diturunkan kan min 3 X kuadrat. Nah, 3-nya dicoret sama 3 yang bawah sini. Ya kan? Min 3X kuadrat ini turunkan min 3X kuadrat. 3 yang depan dicoret sama 3 ini, jadi tinggal min X kuadrat. Maka ini. Nah, seperti itu. Kemudian sama diturunkan terhadap Y, berarti jadinya adalah min 3Y kuadrat. 3-nya dicoret sama 3 yang di bawah, jadi min Y kuadrat. Sama yang Z juga. Jadinya 3Z kuadrat ada minusnya. 3Z kuadrat dicoret 3-nya yang depan, hilang, tinggal min Z kuadrat. Kemudian fungsi 3 diturunkan terhadap X, Y, Z. Diturunkan terhadap X dulu berarti dia min 2X. Diturunkan terhadap Y berarti min 2Y. Diturunkan terhadap Z berarti min 2Z ya. Ini gampang ya. Yang lainnya konstan semua. Tinggal fungsi ini. Udah dapat nih matriks untuk yang diturunkan terhadap X, Y, Z. Lanjutnya apa? Cari determinannya. Nah, jadi kita nih udah belajar matriks mungkin sebelumnya adalah untuk memudahkan perhitungan. Ini kan kelihatannya agak ribet ya. Mungkin rumit gitu. Min 1 harus dikali min Y kuadrat dikurangi 2Z, nanti dikali 2Z dikurangi ini gitu ya. Min 1 kali ini. Nanti belum lagi ini. Nah, ini ribet ya kelihatan. Nah, kita bisa menggunakan caranya adalah operasi matriks atau operasi baris ya. Transformasi baris atau kolom. Kita gunakan untuk mempermudah perhitungan supaya tidak menjadi langkah yang panjang atau menjadi hal yang rumit yang memungkinkan kita untuk lebih banyak kesalahan. Tapi nanti kita bandingkan nih. Kita bandingkan nanti dengan cara yang normal. Pertama kita gunakan ini transformasi matriks ini baris atau kolom ya. Nah, ini yang berikutnya adalah ini matriks ini ya, dia kan tadinya negatif semua. Nah, di baris pertama kan negatif semua. Gimana caranya? Kita positifkan berarti dikeluarkan min 1-nya ya. Min 1-nya keluar berarti tinggal yang positifnya kan min 1 kali 1 jadinya min 1 ya. Jadi dikeluarkan min 1-nya di sini. Yang pertama. Jadi dia positif. Kemudian baris 2 lihat, oh ada negatif juga nih. Baris 2 gimana kalau kita keluarin aja juga negatifnya supaya jadi positif. Berarti dikeluarin min 1-nya jadi keluar lagi jadi min 1 kali min 1. Jadi ini jadi 1 positif ya. Sisanya adalah negatifnya hilang. Kemudian di baris ketiga ada ini minus, ada 2-nya sama kan, minus 2 sama semua minus 2. Bisa kita keluarkan minus 2-nya. Minus 2-nya dikeluarkan. Ya, jadi ini min 1 kali min 1 kali minus 2 ini udah positif semua. Udah 2-nya hilang, positif semua. Jadi ini sebenarnya nanti si matriks ini dikali ini. Dikali min 1, min 1, 1 kali min 2, jadi minus 2. Jadi nanti matriks ini dikali minus 2. Nah, bagaimana? Apakah sudah terlihat sederhana? Sudah lebih sederhana. Tapi apakah masih bisa disederhanakan lagi? Masih bisa. Gimana caranya? Dengan menggunakan tadi ekspansi baris atau kolom. Tapi pada contoh ini enaknya, ini kan baris pertama kan 1, 1, 1. Enaknya adalah kita kolomnya adalah dijadikan 0 yang ini. Jadi kolom 1, kolom 2 nih ya. Nah, ini kan kolom 1, kolom 2, kolom 3. Kolom 2 ini kita jadikan 0, jadikan 0. Karena kalau jadikan 0, 0, berarti yang tinggal kita hitung tinggal ini aja. 1 ini dikali determin matriks yang ini kan. Ini yang lain udah 0, pasti nggak usah dihitung lagi. Jadi cuma tinggal 1 langkah aja. Gimana caranya menjadikan ini 0? Menggunakan operasi baris itu ya. Transformasi baris atau kolom. Nah, kita pilihnya di sini kolom. Jadi nanti si C2 ini, C2 dikurangi C1 ya, supaya 0. Ini kan biar 0 kan 1 kurangi 1 jadi 0. Nah, jadi nanti C2 dikurangi C1. Kemudian nanti C3 ini diturunkan terhadap C2 ini. C2 yang asli ya. Yang masih normal ya. Jadi 1 kurangi 1, 0. Nanti ini kurang ini kurang ini gitu ya. Jadi hasilnya seperti ini. Kita lihat contohnya. Tadi C2 katanya dikurangi C1. Berarti C2 kurangi C1. 1 kurangi 1, 0. Y kuadrat dikurangi X kuadrat kan. Berarti tulis Y kuadrat dikurangi X kuadrat. Kemudian Y dikurangi X. Berarti Y kurang X. Nah, ini sudah nih yang C2 baru nih. Sekarang cari C3 baru. C3 barunya C3 dikurangi C2. Tadi lihat aja. C3 kurangi C2. 1 kurang 1, 0. Z kuadrat kurangi Y kuadrat. Ini Z kuadrat kurangi Y kuadrat. Kemudian
Yang Z-nya Z dikurangi Y, berarti ini. Jadilah ini C3 yang baru. Nah, enak ini, udah yang kolom 2 dan 3 udah 0, berarti kan kalau dikali 0 apapun akan 0 hasilnya. Mau kita cari determinannya nanti nggak perlu lagi cari 0 dikali X kuadrat Z min Y ini. Tidak perlu lagi karena sudah 0. Nah, jadi kita tinggal cari yang 1 dikali AD min BC. Berarti selanjutnya, jangan lupa ada min 2-nya ya. Ada min 2-nya di depannya. Jadi min 2. Nah, ini kenapa ada Y min X? Ini masih bisa disederhanakan lagi. Di baris 2 ini kan ada Y kuadrat min X kuadrat. Kita keluarkan saja. Ini juga ada Y min X nih, sama. Ya, di dalamnya ada faktornya Y min X. Kita keluarkan Y min X. Y min X dikeluarkan dari Y kuadrat min X kuadrat, hasilnya sisanya Y plus X. Ingat ya. Nanti kan Y plus X dikali Y min X, jadinya Y kuadrat min X kuadrat itu ya. Jadi kita keluarkan Y min X-nya. Jadi plus. Ya, bukan jadi minus, jadi plus. Karena plus dikali minus, jadi minus. Sama, Y min X dikeluarkan juga dari yang baris 3 ini. Kolom 2 baris 3. Tinggal sisa 1. Karena nanti Y min X kali 1, Y min X. Ya, jadi paham ya, kita keluarkan Y min X. Sederhanakan lagi yang plus ini, bisa. Kita keluarkan ini, Z plus Y-nya. Z plus Y-nya. Kenapa sih kita nggak ngeluarin yang ini? Karena nanti kan kita pakai 1 ini ditutup kolom ini. Nggak perlu X kuadrat X ini nggak akan kita operasikan. Apalagi nanti berikutnya juga sudah dikali 0. Jadi yang perlu dioperasikan yang dalam sini saja. Ya sebetulnya sih harusnya dioperasikan juga nih. Tapi ini kan kita ambil yang kolom ya. Nah seperti itu, kenapa X kuadrat X tidak diambil? Karena kita sudah nanti akan ambil yang 1 ini. Berarti ditutup kolom 1 baris 1. Nah sekarang ini berarti tinggal, oh ini Z min Y-nya nih. Di kolom 3 kita bisa keluarkan Z min Y. Dikeluarkanlah Z min Y ini, ditulis ini. Z min Y ini dikeluarkan, berarti tinggal Z plus Y. Ini Z min Y ini kita keluarkan, berarti tinggal 1. Nah, paham ya, mudah-mudahan tadi kita keluarkan bagaimana caranya supaya sederhana. Jadi ini di luarnya min 2, Y min X, Z min. Jadi nanti kita dapat determinan ini dikalikan ke sini. Seperti itu ya. Ya, jadi ini tadi kita takhir, sudah dapatkan ini, berarti sekarang kita tinggal cari determinan dari matriks ini ya. Ini kan sama, turun ke sini, cari determinan matriksnya. Jadi AD min BC ya. Jadi Y plus X kali 1 Y plus X. Ini 1 kali Z plus Y. Ya, Z plus Y tapi ini dibuka kurungnya gitu ya. Jadi minus min Z min Y. Nah, jadi minus ya dua-duanya. Baru dapatlah kita do F1 F2 F3 per do X Y Z, yaitu ini sama min 2 X min Y Z min Y. Ini hasilnya kan. Y min Y hilang, tinggal X min Z. Jadi kita sudah dapatkan nih ya, yang pertama, tahap pertama, yang bagian pertama dari ini, yang pertama. F semua fungsi diturunkan terhadap X, Y, Z ya. Oh ini harusnya Z ya, maaf. Ini harusnya Z. Sekarang kita cari yang bawah nih, yang fungsinya diturunkan terhadap U, V, W. Dapatlah matriksnya ya. Jadi pertama fungsi 1 diturunkan terhadap U. Nggak ada U-nya lagi, U-nya hanya di sini, berarti hanya ini 1, yang lainnya kosong, konstan. Terus turunkan lagi terhadap V. Yang semuanya nggak ada V-nya lagi, cuma di sini, berarti yang lainnya kosong. Berarti V diturunkan 1, ini juga W diturunkan 1. Kemudian yang F2 diturunkan terhadap V. Diturunkan terhadap V berarti ini UVW ya. Berarti diturunkan terhadap U dulu. VW-nya tetap nih VW. Ini X, Y, Z ini kan kosong, konstan. Nggak usah diperhatikan. Kemudian turunkan terhadap V berarti tinggal UW. Diturunkan terhadap W berarti tinggal UV. Ya, sama F3 diturunkan terhadap UVW. F3 diturunkan terhadap U dulu. Berarti diturunkan terhadap U, di sini ada U-nya, tinggal V-nya. Di sini nggak ada U, ini berarti konstan hilang. Di sini ada U, berarti tinggal W. Berarti V ditambah W ya. V-nya dari sini, W-nya dari sini. V plus W. Sekarang turunkan terhadap V. Yang ada V-nya mana ini? Berarti tinggal U ya. V-nya jadi 1, U-nya tetap, ditulis U. Di sini ada V-nya, di sini nggak ada. Ini berarti konstan, ini juga konstan. Tinggal V-nya diturunkan jadi 1, jadi W. Jadi U ditambah W ya ini. Kemudian yang terakhir diturunkan terhadap W. Yang ada W-nya mana, ini nggak ada, konstan, ini ada W-nya. Berarti tinggal V, W-nya jadi 1 ya. Di sini W-nya habis, tinggal U ya. U tambah V. Kenapa ditulisnya bukan V tambah U ya? Boleh dibolak-balik, tapi untuk menyesuaikan yang atasnya ada U. W ini tulislah U tambah V biar terlihat rapi ya, nggak bingung gitu. Nah, sama saja ditulis V plus U ya. Udah, berarti apa? Kita lakukan operasi baris. Ingat, kita mau buat yang ini 0, ini 0. Berarti C2, C3-nya kita buat yang baru nanti. C3 baru adalah C3 dikurangi C2, ini kurang ini. Jadi C3 kurang ini, kemudian nanti C2 adalah C2 kurang ini. Itu dapatkan C2 baru.
Berarti gimana? C3 dulu saja yang ini. C3 dikurangi C2 berarti 1 kurang 1, 0. Kemudian UV dikurangi UW. Jadinya UV min W. Nah, ini tahu nggak caranya? UV dikurangi UW kan? UV minus UW tulisannya. Yang sama apanya? U-nya. U-nya keluarin, tinggal V min W. Ingat ya, bukan W min W nih. V min W karena yang 3 diturunkan dikurangi terhadap yang 2. Jadi V dikurangi W. Nah, ini jangan sampai kebalik, nanti salah. Ya, jadi kenapa tadi jadi U dalam kurung V min W? Karena UV dikurangi UW kan, UV min UW, U-nya sama U-nya keluarkan, tinggal V min W-nya. Nah, ini. Kemudian sama yang kolom 3, yang baris 3-nya, U plus V dikurangi ini kolom 2. Jadi U plus V dikurangi ini, berarti U-nya hilang karena minus ya, U ketemu, jadi U dikurangi U, habis tinggal V kurangi W. Ya, jadi tinggal V kurangi W. Kemudian yang kolom 2 dikurangi kolom 1 nih. Kolom 2 kurangi kolom 1. 1 kurang 1, 0. Ini UW dikurangi VW. Yang ada yang sama apa? W-nya. Kita kurang W-nya, tinggal U kurangi V gitu ya. Kemudian yang ini juga U plus W dikurangi V plus W. Yang sama apa? Yang ada di dua-duanya W-nya. Berarti W-nya hilang, tinggal U min V. Nah, ingat jangan sampai kebalik nih U min V-nya. Jangan V min U ya. Harus U min V karena ini minus ini. Ya, W-nya habis, tinggal U min V. Nah, ini kalau yang ini tadi U-nya habis ya, tinggal V min W. Nah, mudah-mudahan mengerti ya. Jadi matriks ini nanti diulangi saja videonya atau dicoba sendiri ya, jika ada kurang paham. Sekarang sama, gimana nih kita sederhanakan lagi? Udah 0 sebenarnya udah cukup enak, tapi kan ini masih kelihatan rame, kita sederhanakan lagi. Gimana? Oh, bisa nih dikeluarin V min W-nya atau U min V-nya, boleh ya. U min V-nya dulu dikeluarin. Ini ada U min V, ini ada U min V, berarti di kolom 2 kita keluarkan U min V, sisanya U min V-nya, U dikurangi V-nya keluar, tinggal W. Ini juga U kurangi V-nya dikeluarkan, tinggal 1 kan, 1 kali U min V, U min V. Ini juga W kali U min V, W U min V. Sama yang kolom 3 kita keluarkan V min W-nya. Sama berarti V min W-nya keluar ke sini, tinggal U-nya. V min W-nya dikeluarkan, tinggal 1. Ini dah sudah dapat matriks yang lebih sederhana sekali. Wah, enak, tinggal ini cari determinannya harusnya mudah ya. Berarti ininya tetap nanti ya. Nah, kita dapat do F1 F2 3 per do UVW adalah ini ditulis ulang, U min V, V min W. Kemudian tinggal ini, 1 dikali W kali 1 W dikurangi U kali 1 U. Ya, ini. Berarti sudah dapat ya yang bagian bawahnya. Tadi atasnya sudah ini dari rumus ini, bawahnya juga sudah yang ini. Berarti kita tinggal masukkan ke rumus. Cari yang pangkat 3 ada min 1-nya. Min 1 pangkat 3-nya ya. Jadi ini tadi yang do F1 F2 F3 diturunkan terhadap X, Y, Z. Ini yang do F1 F2 F3 diturunkan terhadap U, V, W. Sudah dapat. Berarti ini negatif tetap satunya. Berarti 2-nya jadi positif ya. Ini kan min 1 pangkat 3 kan min 1 lagi. Dikali minus 2 jadi positif. Udah situ saja. Ini sudah dapat deh. Berarti ini adalah turunan dari fungsi implisit itu. Nah, jadi inilah caranya menggunakannya. Jadi seperti itu ya. Itu baru cara pertama menggunakan, bukan cara pertama sebenarnya, cara kedua yaitu menggunakan operasi atau ekspansi matriks baris atau kolomnya. Nah, sekarang supaya kita bisa membandingkan, kita lanjutkan soal yang tadi lagi cuman dengan cara normal, yaitu dengan tanpa kita operasikan matriksnya gitu, tadi dibuat 0 matriksnya gitu ya, dikurangi antar kolomnya. Kita coba bandingkan apakah hasilnya sama dan mana yang Anda pilih nanti. Atau mungkin nanti misalkan keluar di soal dimintanya pakailah cara ini atau cara satu atau cara yang kedua. Nah, jadi saat kalian punya kalian lebih untuk memecahkan masalah, bahwa masalah itu bisa diselesaikan dengan berbagai cara. Oke, jadi sama. Pertama adalah F1 F2 F3 kita sudah punya. Sekarang adalah carinya ini. Ini kan sudah dapat ya tadi dari sebelumnya. Nah, lanjutnya dari sini kan berarti tadinya kita lakukan C2 dikurangi C1, C3 kurangi C1, dikeluarkan minus-minusnya dan sebagainya. Kita tidak lakukan itu di sini. Nah, kita langsung di sini saja nih, minus saja yang keluar ya. Jadi minus 1-nya saja keluar. Jadi kita min di baris pertama keluarkan. Jadi min 1 ada, terus nanti minus 1 dikeluarkan lagi di baris kedua, jadi 1 positif. Minusnya lagi yang dikeluarkan dari baris ketiga, jadi minus lagi ya, pangkat 3.
Nah, jadi hanya ini saja yang kita lakukan untuk memudahkan supaya tidak negatif jadi positif semua. Setelah itu langsung kita cari determinan dengan cara normal, dengan cara biasa. Min satunya jangan lupa. Kemudian berarti ini 1 dikali, berarti satunya tidak ditulis ya, karena satu semuanya satu, berarti di depannya satunya tidak perlu ditulis. Berarti AD min BC, Y kuadrat dikali 2Z dikurangi Z kuadrat kurangi 2Y ini. Kemudian yang kedua ini baris 1 ditutup, kolom 2 ditutup, berarti tinggal X kuadrat dikali 2Z dikurangi Z kuadrat kali 2X ya. Ini tanda yang minus karena ingat ya, positif, matriks itu positif, negatif, positif gitu ya. Berarti tambah yang terakhirnya karena di sini positif. Berarti baris 1 ditutup, kolom 3 ditutup, tinggal ini. X kuadrat dikali 2Y dikurangi Y kuadrat dikali 2X ini ya. Nah, lanjutkan operasinya. Berarti nanti kita biasa nih, kita distribusikan 2Z kali Y kuadrat berarti 2Y kuadrat Z, ini 2Y Z kuadrat berarti 2Z kuadrat Y. Ini nanti saya jadikan positif, ini maksudnya apa? Langsung aja yang bagian sini positifkan. Jadi Z kuadrat dikali min 2X, ini kan harusnya ada titik ya. Dikali ya, min 2X, jadi min Z kuadrat dikali min 2X, jadinya plus jadi plus ya, min kali min plus 2Z kuadrat X. Ini juga karena dia plus kita tulis di sini supaya tanda ini plus enak ya. Kemudian ini jadi min 2X kuadrat Z. Nah, ini akan dikalikan jadi ini ya. Kemudian ini plus, karena masih plus lebih mudah, berarti tinggal dikalikan saja, berarti 2YX kuadrat. Jadi 2X kuadrat Y ya, 2X kuadrat Y dikurangi 2Y kuadrat X. Nah, udah dapat nih. Sekarang berarti tinggal dikeluarkan 2-nya. Kita keluarkan 2-nya, dan 2-nya kita keluarinnya yang negatif aja supaya jadi positif ya. Kita keluarkan yang negatifnya. Berarti nanti yang bagian yang negatif tadinya negatif nih, sebelum kita keluarkan 2-nya jadi yang positif gitu aja ya. Kita keluarkan minus 2 dari ini semua, berarti yang tadinya positif jadi negatif, yang negatif jadi positif ya. Nah, dikeluarkan minus 2 kali minus 1 kan jadi 2, 2-nya positif. Jadi yang tadinya negatif jadi positif. Oh, ini tadi Z kuadratnya negatif jadi positif nih, Z kuadrat Y. Yang ini tadinya positif jadi negatif nih, 2-nya sudah nggak ada Y kuadrat Z. Nah, seperti itu. Ini tadinya positif jadi negatif di sini. Z kuadrat X taruh di negatif, plusnya ini yang ini X kuadrat Z. 2-nya sudah nggak ada. Sama seperti ini, tadinya ini positif, X kuadrat Y jadi negatif. Yang ini Y kuadrat X jadi positif. 2-nya sudah kita keluarkan. Nah, udah jadi kayak begini. Bagaimana selanjutnya? Dicari pemfaktorannya. Jadi ini difaktorkan tinggal Z min Y. Ini lihat ya bentuknya. Ini bentuknya kan A kuadrat min B kuadrat ya. Faktornya ini. Nah, jadi tidak mempedulikan yang Y atau Z-nya ini. Perkalian di antaranya tidak, karena faktornya pasti yang A kuadrat. Faktor dari A kuadrat min B kuadrat itu A min B. Jadi ini nanti sebetulnya belajar lagi di video lain ya, atau belajar sendiri. A min B ialah faktor dari A pangkat K min B pangkat K. Jadi mau berapapun pangkatnya ya, A min B ini perangkatnya berapa, faktornya adalah A min B, sama seperti ini. Nah, jadi nanti coba pelajari lagi sehingga nanti perkalian dari ini adalah tidak dianggap gitu ya. Jadi pasti faktornya Z yang kuadrat-kuadrat ini. Jadi tinggal kita keluarkan, oh yang kuadrat ini berarti X min Z. Ya, faktornya ini, terus yang ini kuadratnya Y, X kuadrat, jadi Y min X. Dapatlah ini. Sama nggak dengan sebelumnya? Oh, sama kayaknya nih. Cuman bedanya dia negatif tadi ya. Dia sama, ini kita dapat dengan cara yang ekspansi baris atau matriks sama. Kita udah bagian dapat ini. F1, F2, X. F3 diturunkan terhadap X, Y, Z. Nah, udah. Kita sekarang yang, nah ini kita sudah dapat matriksnya sama seperti sebelumnya. Bedanya nanti kita pakai cara biasa. Berarti ini matriksnya langsung aja, nggak perlu kita kurang-kurangin C2, C3, langsung saja berarti kita cari determinan ini hasilnya ya. Jadi ini 1 berarti nggak perlu ditulis ya, semuanya 1, satunya tidak ada yang ditulis, berarti tinggal kita cari matriksnya aja yang 2 kali 2 determinannya. UW kali U plus W. UW dikali U plus V ya, dikurangin UV dikali U plus W ini ya. Jadi kan yang 1 ini baris pertama kolom 1 hilang, tinggal ini. Kemudian yang kedua berarti baris 1 kolom 2 ditutup, tinggal VW dikali U plus W, UV dikali V plus W ya, ini negatif ingat. Ini yang kalau dalam selalu AD min BC, ini negatif, ini positif, negatif, positif lagi. Ya, ini juga UV tambah VW tadi. Kemudian yang baris 3 kolom 3 kita tutup, tinggal matriksnya ini. Berarti VW dikali U plus W dikurangi UW
dikali V plus W. Ini ya, sudah betul ya, mudah-mudahan sudah paham. Kemudian tinggal kita distribusikan saja ya. Ini hasil yang dari sini. Jadi ini U-nya ada 2 jadi U kuadrat W. Ya, jadi UW dikali U kan? UW dikali U kuadrat W. UW dikali V, UVW. Ya, gitu ya. Terus ini UV dikali U berarti U-nya 2 kuadrat dikali V ditambah UV dikali W, UVW. Sama seterusnya ya. Jadi ini juga sama. Ini jadi VW kali U, VWU. VW kali V, V kuadrat W yang ada kuadratnya V-nya ya. Dikurangin. Ini UV kali V, V-nya berarti kuadrat. V kuadrat ini UVW, UVW. Ditambah VWU, ini VWU. VW kuadrat. Ya. Kemudian UWV berarti UWV. Ini UW berarti UW kuadrat. Nah dari sini kita bisa lihat nih, oh bisa dibuka aja, kita buka aja nih semua. Ingat ya, buka kurung ini harus dikalikan yang tandanya. Kalau ini positif berarti sama isinya ketika kurungnya dibuka. Yang ini karena depannya negatif berarti berubah tandanya. Ya berarti yang ini VWU tadinya positif jadi negatif, ini positif jadi negatif, ini negatif positif, ini positif jadi negatif ya. Dah sekarang kita perhatikan nih, ada nggak yang bisa dicoret? Wah ada yang bagian UVW. Mau dia UVW, VWU, ya. Ini sama-sama saja kan, dibalikan dia tetap VWU. Nah, berarti kita bisa coret mereka semua. Pas ada 6 ya, ini coret. Ini kan positif, coret dengan negatif, positif, coret dengan negatif, positif, coret dengan negatif. Ya. Itu hilang semua, berarti tinggal sisanya adalah ini. U kuadrat W dikurangi V kuadrat W. Jadi kenapa saya samakan yang belakangnya aja nih. Yang W-nya disamakan, jadi yang belakangnya W dikumpulkan, yang belakangnya U atau yang sisi lainnya U, ini kan saya taruh W-nya di depannya, ini U-nya. Tapi kuadratnya beda ya, jadi supaya bentuknya A kuadrat min B kuadrat tadi ya. Ini juga sama yang V-nya, ini sama. Ini kan posisinya bolak-balik depan belakang sama saja ya. Udah, berarti kita tinggal cari faktornya. Ini kuadrat yang kuadrat U berarti U, yang kuadratnya V min V berarti ini yang kuadratnya V, yang kuadratnya W berarti V min W. Ini juga yang kuadratnya W, kuadratnya U berarti faktornya W min U. Udah, ini sama. Sama dengan yang cara ini ya tadi ya, cari faktornya A min B ialah faktor dari A pangkat K min B pangkat K ini ya. Berarti sama dong. Berarti kita bisa langsung cari ini tadi. Nah, ini kenapa tadi sudah 2 ya, harusnya kan ada minus terus dikali minus 1 pangkat 3 ini minus baru jadi positif. Nah, tadi kita sudah keluarkan minus 2 di langkah sebelumnya ya. Di langkah yang ini tadi ini tadi, nah ini tadi kita keluarkan minus 2. Harusnya kan biasanya keduanya saja yang dikeluarkan 2 positif sehingga ini masih jadi minus 2. Tapi kita sudah keluarkan minus 2 duluan, makanya hasilnya di sini positif langsung, belum kita kalikan minus 1 pangkat 3-nya atau dikali minus 1. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi sudah sama saja, kita sudah lebih dahulu melakukan yang minus 1 pangkat 3. Nah, jadi sama hasilnya kalau kita kembali ke halaman yang jawaban yang normal ini. Nah, seperti ini ya. Nah, ini jadi dapatnya hal sama. Nah, jadi tinggal kalian pilih maunya sukanya yang mana. Tinggal hati-hati perhitungannya ya. Lebih suka yang menggunakan operasi baris, matriks, atau yang menggunakan biasa saja gitu ya. Oh, mungkin biasa saja kadang mudah, kadang yang lebih mudah yang menggunakan matriks ya, tapi mungkin perhitungannya lebih sedikit yang kalau kita perhatikan memang ini kan barisnya banyak. Yang mungkin yang menggunakan matriks barisnya tidak banyak, tapi matriks yang lebih banyak seperti itu. Nah, jadi sampai sini video ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa di video berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.